Shalom, selamat pagi, menjuah-juah. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita bertemu dalam renungan hari Selasa, 29 November 2022. Hanya ada satu yang dapat membuat mimpi tidak mungkin tercapai, yakni ketakutan akan kegagalan. Kita berdoa. Kami bersyukur berterima kasih atas berkat kasih Tuhan sampai saat ini tetap menyertai hidup kami. Biarlah Bapa, kekuatan Roh Kudus tetap menjadikan kami kuat untuk menjalani hari-hari kehidupan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara, dalam nama Tuhan, hidup sebagai manusia baru adalah hidup yang dipenuhi dengan ucapan syukur. Chuck Colson adalah seorang mantan narapidana yang sudah putus asa dengan keadaan dirinya. Belum lagi anaknya juga terjerat kasus narkoba. Tetapi di balik jeruji penjara, ia mengalami pembaharuan iman melalui persekutuan dengan saudara-saudara seiman yang selalu silih berganti menjenguknya dan tetap berdoa baginya. Iman Carlson diteguhkan dan mendapat visi baru untuk dapat melayani para narapidana dan keluarga mereka serta memberikan bantuan hukum. Setelah menghabiskan masa tahanannya, ia mendirikan persekutuan penjara untuk membawa pengharapan kepada mereka yang pernah melakukan kesalahan di masa lalu. Ketika suara alarm membangunkan kita dari tidur, itulah pertanda bahwa hari baru telah dimulai dan saatnya bagi kita untuk kembali menjalani kesempatan berbuat baik. Di dalam tuntutan Roh Kudus, kita dipimpin untuk menghidupi iman di dalam Kristus agar hidup semakin memuliakan Tuhan. Manusia memerlukan sesuatu perubahan yang radikal dan menyeluruh dalam hidupnya, yaitu memberikan hidup oleh kematian dan penebusan darah Kristus, sehingga kita ini akan menjadi manusia lahir baru sebagai ciptaan Allah yang baru di tengah-tengah dunia ini. Saudara, dalam nama Tuhan, kita sering memandang bahwa kegagalan orang lain lebih besar daripada kesalahan kita. Namun kemampuan untuk bisa memberi kesempatan kedua menunjukkan kedewasaan rohani. Jikalau kita masih sulit memberikan kesempatan bagi orang lain, kita bisa berdoa dan meminta Roh Kudus yang melembutkan hati untuk melakukan hal itu. Yesus sendiri yang mengajarkan kita untuk bisa mengampuni dosa orang lain, kesalahan orang lain, sebagaimana kita telah diampuni oleh Bapa kita di surga. Dia juga pasti rindu untuk memampukan kita melepaskan kesempatan kedua bagi sesama kita. Hari ini kalau kita masih diberi kesempatan untuk hidup, hanyalah semuanya itu kasih karunia Tuhan. Bersyukur buat Yesus yang telah hadir dan memperbaiki semua tata kehidupan. Namun haruslah tetap waspada, sebab kita masih punya musuh, yaitu iblis, yang layaknya seorang hacker di mana kerjanya hanya ingin merusak sistem kehidupan ini. Oleh sebab itulah manusia perlu menjaga diri dan terus berlindung dalam kekuatan Tuhan. Jika tidak, maka manusia akan sangat rentan terhadap virus-virus yang disebarkan oleh sang hacker tadi, sehingga hidup kita kembali menjadi kacau. Maka mulailah tunjukkan kasih dan kebaikan kepada orang-orang sekitar kita, terutama orang-orang yang terdekat bergaul dengan kita. Bersyukurlah, sebab tanpa pertolongan Tuhan, maka sia-sialah usaha kita. Menyesal tak akan pernah berguna jika waktu hidup kita akan berakhir nanti. Saat inilah, sekarang inilah, mari bersyukur, lakukan yang terbaik, dan senantiasa memuliakan nama Tuhan. Amin. Nyanyian rohani kita seperti yang kau ingini. Menjuah-juah, salam sehat, dan tetap sukacita.